Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Rizkia Adam dari Sekolah SDN Tebet Timur 07. Sekarang saya akan menceritakan dongeng si hitam dan si putih. Aku akan mulai dongengnya ya. Di negeri kambing, kambing-kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya, kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih. Di negeri itu, hiduplah satu keluarga kambing hitam. Bagi kambing-kambing putih, keluarga kambing hitam adalah pembawa sial. Menurut mereka, di mana ada kambing hitam, di situ akan terjadi masalah. Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing hitam. Namanya si kecil hitam. Setiap sore, si kecil hitam hanya bisa memandangi anak-anak kambing putih yang asik bermain. Ia tidak diizinkan ikut bermain bersama. Si kecil hitam menjadi sedih. Mengapa buluku berwarna hitam? Keluhnya. Si kecil hitam lalu berniat mengubah bulunya menjadi putih. Ia menceburkan dirinya ke dalam ember cat putih. Dalam sekejap bulu-bulunya pun berwarna putih. Be, sorakannya kegirangan. Ia menghampiri anak-anak kambing putih dan bermain bersama mereka. Ia merasa sangat senang. Saat sedang bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan deras pun turun. Akibatnya cat putih di tubuh si kecil hitam menjadi luntur. Kambing-kambing putih berteriak kesal melihatnya. Pantas hujan turun. Pasti gara-gara kambing hitam bermain bersama kita. Dia memang pembawa masalah. Si kecil hitam sedih sekali. Ia berlari pulang dan bertanya pada ibunya, apa betul kambing hitam itu memang pembawa masalah? Tentu saja tidak, nak. Kambing-kambing putih menjauhi kita hanya karena kita berbeda. Tapi jangan khawatir, ibu yakin suatu saat nanti mereka akan menyadari kalau pendapat itu salah. Suatu saat, si kecil hitam menonton anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Tiba-tiba dia melihat seekor serigala mendekati kambing-kambing putih. Para kambing putih lari kocar-kacir. Seekor kambing putih tertangkap. Tanpa rasa takut, si kecil hitam berlari mendekat. Ia mengambil buah-buah busuk yang berserakan di tanah dan melempar si serigala. Au! Au! Seru serigala sambil melindungi tubuhnya. Si kecil hitam segera bersembunyi di antara semak-semak. Bulunya yang berwarna hitam membuat ia mudah bersembunyi. Serigala tidak melihatnya. Si kecil hitam terus melempar si serigala dengan buah busuk. Lalu buru-buru bersembunyi lagi. Serigala akhirnya melarikan diri. Anak kambing-kambing putih tadi selamat. Para kambing putih sangat berterima kasih pada si kecil hitam. Mereka mengagumi keberadaannya. Sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan warna dulu. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Pesan moral dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh menilai sesuatu dari penampilannya saja, dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my friends, today for this competition I'm going to read you the story of the helpful dolphin and the selfish shark. In the ocean there lived a helpful dolphin who was known for his kindness and generosity. One day a selfish shark approached the dolphin and asked him for help. The shark said, "I have injured my fin.
and I can't swim properly. Can you help me reach the other side of the ocean? The dolphin agreed to help and carried the shark on its back. As they were swimming, the shark started to attack the dolphin, trying to kill him. The dolphin was surprised and asked the shark why he was doing this. The shark replied, "I am a predator and you are my prey. I asked for your help to get closer to my next meal." The dolphin was disappointed and hurt by the shark's betrayal, and he brutally murdered the shark as a result. He realized that not everyone is kind and helpful like him, and he learned to be more cautious and mindful of the people he helps. The moral of the story is, do not believe everyone you meet, and be kind but not too kind or you will get tricked. The end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aisania Nadia Sarumaha dari SDN Tebet Timur 07. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan mulai bercerita. Suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah. Mereka datang dari penjuru Nusantara. Ada yang dari Papua bernama Minus, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Palembang yang bernama Tony. Rumah mereka sangat dekat karena mereka semua adalah tetangga. Namun, mereka tidak pernah akur, mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar disebabkan mereka sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Minus, dia dari Papua, dia sering kena ejek teman-temannya itu karena dia memiliki kulit hitam dan rambut keriting. Sedangkan yang dari Madura, Sinyo, dia selalu membanggakan makanan khas daerahnya. Sinyo, kalian harus tahu dek, makanan dari daerahku sangat enak, sate Madura. Makanannya saja enak, apalagi orangnya. Jangan ditanya, pasti mantap dek. Minus pun tak ingin ketinggalan, ia juga memamerkan makanan dari daerahnya. Papeda makanan dari sagu sangat enak kakak. Kalian makan papeda pasti mau nambah lagi kakak. Penduduk dari Palembang pun tidak mau ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari kotanya, yaitu empek-empek. Makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan daging ikan, kemudian digoreng dan disajikan dengan saus cuka, membuatnya semakin sombong. Suasana pun semakin genting dan semakin rumit di pos ronda, tempat mereka berkumpul bersama. Semuanya berdebat dan saling menyombongkan diri dengan daerah asal mereka. Kemudian datanglah Joko, pemuda yang berasal dari tanah Jawa. Dia sangat sopan dan baik hati. Mendengar para tetangganya sedang ribut-ribut, Joko pun menghampiri mereka dan bertanya, "Joko, nyuwun sewu, apa yang terjadi di sini?" Semuanya pun terdiam dan melihat Joko. Tony pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas dari daerah mereka masing-masing. Namun Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang sedang bertengkar. Sinyo pun menceritakan semuanya. Joko berpesan kepada semuanya untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan satu dengan yang lainnya. "Pak, kita semua ini sama loh." Joko mengatakan bahwa manusia itu hanya milik Tuhannya, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara, yakni Republik Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan. Maka mulai dari sekarang jangan berdebat lagi. Kalau bisa makan, kita cicipi makanan khasnya. Semuanya kembali tertawa bersama dengan Joko. Ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh membeda-bedakan makanan khas suatu daerah karena mereka memiliki keistimewaan masing-masing dan kita harus menghargai keberagaman. Itu
Itulah dongengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Aska Ayu Kirana. Aku bersekolah di SDN Tebet Timur 07. Kali ini aku mau bercerita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Langsung aku mulai ya. Suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah. Mereka datang dari penjuru Nusantara. Ada yang dari Papua bernama Minus, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Palembang bernama Tony. Rumah mereka sangat dekat karena mereka semua adalah tetangga. Namun mereka semua tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar disebabkan mereka sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Minus, dia dari Papua. Dia sering kena ejek teman-temannya itu karena ia memiliki kulit hitam dan rambut keriting. Sedangkan yang dari Madura Sinyo, ia selalu membanggakan makanan khas dari daerahnya. Kalian harus tahu deh, makanan dari daerahku sangat enak. Sate Madura, makanannya saja enak, apalagi orangnya. Jangan ditanya, pasti mantap deh. Yunus pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan dari daerahnya. Papeda, makanan dari Sagu sangat enak kakak. Kalian makan papeda, pasti mau nambah lagi kakak. Penduduk dari Palembang pun tak mau ketinggalan juga. Ia memamerkan makanan khas dari kotanya. Ia menyebutnya empek-empek, makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan daging ikan, kemudian digoreng dan disajikan dengan saus cuka, membuatnya semakin sombong. Suasana pun semakin genting dan semakin rumit di pos ronda. Tempat mereka berkumpul bersama, semuanya berdebat, saling menyombongkan diri dan dengan daerah asal mereka. Kemudian datanglah Joko, pemuda yang berasal dari tanah Jawa. Dia sangat sopan dan baik hati. Mendengar para tetangganya sedang ribut-ribut, Joko pun menghampiri mereka dan bertanya, "Nyuwun sewu, apa yang terjadi di sini?" Semuanya pun terdiam dan melihat Joko. Tony pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang bertengkar. Sinyo pun menceritakan semuanya. Joko berpesan kepada semuanya untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan satu dengan yang lainnya. "Pak, kita semua ini sama loh." Joko mengatakan bahwa manusia itu hanya milik Tuhannya, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara, yakni negara Republik Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan, maka mulai dari sekarang jangan berdebat lagi. Kalau bisa malah kita cicipi makanan khasnya. Hehehe. Semuanya pun kembali tertawa bersama dengan Joko. Ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya pun mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda. Oh iya, pesan moral dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh saling membeda-bedakan makanan khas suatu daerah karena memiliki keistimewaannya masing-masing dan kita harus menghargai keberagaman. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisandra Milana Sarumaha. Saya dari SDN Tebet Timur 07 dan hari ini saya akan menceritakan dongeng Si Hitam dan Si Putih. Di negeri kambing, kambing-kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya, kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih. Di negeri itu hiduplah satu keluarga kambing hitam. Bagi kambing-kambing putih, keluarga kambing hitam adalah pembawa sial. Menurut mereka, di mana ada kambing hitam, di situ akan terjadi masalah.
Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing hitam. Namanya si kecil hitam. Setiap sore, si kecil hitam hanya bisa memandangi anak-anak kambing putih yang asyik bermain. Ia tidak diizinkan ikut bermain bersama mereka. Si kecil hitam menjadi sedih. Mengapa buluku hitam? Keluhnya, si kecil hitam lalu berniat mengubah bulunya menjadi putih. Ia menceburkan dirinya ke dalam ember cat putih dalam sekejap, bulu-bulunya pun berwarna putih. Soraknya kegirangan. Ia menghampiri anak-anak kambing putih dan bermain bersama mereka. Ia merasa sangat senang. Saat sedang bermain, tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan deras pun turun. Akibatnya, cat putih di tubuh si kecil hitam menjadi luntur. Kambing-kambing putih berteriak kesal melihatnya. Pantas saja hujan turun, pasti gara-gara kambing hitam bermain bersama kita. Dia memang pembawa masalah. Si kecil hitam sedih sekali. Ia berlari pulang dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa betul kambing hitam memang pembawa masalah?" "Tentu saja tidak, Nak. Kambing-kambing putih menjauhi kita hanya karena kita berbeda. Tapi jangan khawatir, Ibu yakin suatu saat mereka akan menyadari kalau pendapat itu salah." Suatu hari, si kecil menonton anak-anak kambing putih yang sedang bermain. Tiba-tiba, dia melihat seekor serigala mendekati kambing-kambing putih. Para kambing-kambing putih lari kocar-kacir. Seekor kambing putih tertangkap. Tanpa rasa takut, si kecil hitam berlari mendekat. Ia mengambil buah-buahan busuk yang berserakan di tanah dan melemparinya ke si serigala. "Au!" seru serigala sambil melindungi tubuhnya. Si kecil hitam segera bersembunyi di antara semak-semak. Bulunya yang berwarna hitam membuatnya mudah bersembunyi. Serigala tidak melihatnya. Si kecil hitam terus melempari si serigala dengan buah-buah busuk, lalu buru-buru bersembunyi lagi. Serigala akhirnya melarikan diri. Anak-anak kambing putih tadi selamat. Para kambing putih sangat berterima kasih pada si kecil hitam. Mereka mengagumi keberaniannya. Sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan warna bulu. Pesan moral dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh menilai sesuatu dari penampilannya. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.